Selamat siang, Sukiwanto Namo Buddhaya. Saya Dendi Setiawan bersama Cynthia dan Romo Heri. Kami mendapat tugas dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya untuk wawancara mengenai Winaya Theravada. Tentang apa itu Nisaya. Berikut wawancara kami. Selamat siang Bante, Namo Ya, Buddhaya. siang. Kami dari mahasiswa Sriwijaya. Baik Bante, terima kasih untuk pertanyaan pertama, yaitu apa itu tentang Nisaya Bante? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, masalah Nisaya ya, saya nggak akan menguraikan tentang bahasa Palinya ya, jadi sesuai dengan bahasa Indonesianya saja biar lebih gampang dimengerti. Istilah-istilah Palinya saya nggak akan sampaikan, tapi lebih ke pengertian ke bahasa Indonesianya ya. Ya, Nisaya itu artinya adalah ketergantungan. Apa yang dimaksud ketergantungan di sini? Ya, Nisaya ketergantungan itu ketergantungan antara si Upajaya dengan muridnya. Nah, Upajaya adalah guru pentabis biku. Nah, muridnya ini ya biku yang baru ditabis. Nah, ada yang namanya Nisaya ini ketergantungan. Jadi si murid bergantung sama gurunya, sama Upajayanya itu yang mentabis dia menjadi biku. Nah, di dalam aturan, ketergantungan ini biasanya si murid harus ikut sama guru yang menabis ini, yaitu si Upajaya ini. Itu biasanya 5 tahun, ya. 5 tahun harus ikut sama guru pentabis itu. Nah, tapi kalau misalnya dipandang oleh si gurunya bahwa ini muridnya yang ditabis ini setelah 5 tahun pun sepertinya belum bisa untuk sendiri, maka tergantung dari si Upajaya itu sendiri ya, dia mau memperpanjang atau mau bagaimana gitu ya, atau kadangkala dititipkan ke acarya. Artinya Upajaya ini kan waktu ditabis menjadi biku itu kan ada Upajaya, ada acarya. Nah, Upajaya ini bisa menitipkan si murid ini, yang si biku yang baru ditabis ini, ke acarya, yaitu guru yang saat waktu mentabis itu bersama dengan Upajaya. Nah, ya. Sebenarnya tanpa harus 5 tahun dengan Upajaya, langsung setelah ditabis, Upajaya memutuskan sudah biku baru ini ikut sama acarya saja, sama guru pendamping ini yang mentabis itu. Ya silakan, cuma memang biasanya ketergantungan ini ya atau Nisaya ini memang umumnya adalah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu biku baru ini tidak boleh tinggal sendiri. Nah, nggak boleh tinggal sendiri, harus ikut dengan biku yang senior. Entah itu dengan Upajayanya yang mentabis dia atau dengan acaryanya, si guru pembimbingnya. Nah, di sana nanti kan kenapa harus tinggal 5 tahun itu? Nah, di ketergantungannya itu, nah, kan si Upajaya itu punya kewajiban untuk memberi pelajaran, ya, memberi Dhamma Winaya kepada biku yang baru ini sebagai pedoman dia menjadi seorang biku. Itu tujuannya ke arah sana. Ya, penjelasan singkatnya Nisaya ya seperti itu. Ya, terima kasih Bante. Mau tanya, apakah dalam pelajaran ini biku yang di bawah pengawasan Upajaya itu tidak akan menimbulkan kemelekatan pada biku tersebut, Bante? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oh, bukan ke arah sana. Sesungguhnya saat ketergantungan ini sesungguhnya memang ada satu kewajiban dari Upajaya kepada muridnya itu untuk membimbing sesungguhnya. Bukan ya nanti kalau dia udah bisa mandiri ya dilepas. Justru
hidup bersama dengan upajaya itu tujuannya adalah agar dia tahu aturan, agar dia dapat bimbingan, dapat pengarahan ke arah sana, bukan selamanya. Kalau dianggap sudah bisa hidup sendiri, udah tahu aturan-aturan dia, pelajarannya sudah cukup dan dipandang sudah mampu untuk sendiri, ya dilepas. Enggak ada hubungannya dengan kemelekatan, enggak ada hubungannya selalu ikut, enggak ada. Tapi dianggap kalau udah mampu sendiri, ya udah silahkan sendiri gitu. Baik Bante, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah seorang biku itu apa harus 5 tahun mengikuti upajayanya seperti itu Bante? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, tergantung dari ininya, dari upajayanya. Kalau upajayanya sudah memandang bisa, ya biasanya itu atas dasar sesungguhnya kan upajaya tahu karakter si biku ini. Nah, kalau memang udah mampu untuk dilepas, ya dilepas dan bisa bertanggung jawab si biku itu sendiri. Tapi umumnya memang harus 5 tahun. Umumnya 5 tahun, setelah 5 tahun dilepas, tapi bisa lebih dari 5 tahun. Itu istilahnya waktu singkatnya itu 5 tahun. Dan tidak mesti sama upajaya yang tadi saya katakan. Upajaya memberi wewenang, ya istilahnya menugaskan kepada salah satu biku senior atau acarya waktu pentabisan itu, ya mengikutilah biku yang senior. Kalau di tradisi kita, ya di Sangkatarawa di Indonesia, umumnya adalah yang diutamakan saat wasa. Kalau saat wasa, biku yang belum 5 wasa itu harus ikut senior. Tapi di yang pembinaan sehari-hari, ya dia itu bisa pergi. Biasanya nggak lama-lama, nanti harus kembali gitu. Tapi nggak selalu bersama gitu, nggak selalu setiap hari harus bersama, harus ketemu, enggak. Ya, karena kita situasi di Indonesia ini kan perlu pembinaan, biku-biku baru pun harus pergi ke daerah-daerah. Nah, dia bisa pergi, nanti setelah pergi itu dia harus kembali lagi ke guru yang di apa istilahnya yang senior itu, yang dia harus ikut lagi. Tapi kalau khusus untuk di masa wasa selama 3 bulan, itu memang dia nggak boleh pergi kemana-mana, harus selalu ikut dengan pembimbingnya itu, dengan upajaya atau acarya itu sendiri. Ya. Terus Bante, masalahnya kayak seperti si biku itu, walaupun dia sudah kelihatannya sudah mandiri, sudah bisa gitu, tapi belum mencapai 5 tahun itu tetap masih dalam itu pengawasan gitu Bante. Iya, iya. Intinya minimal 5 tahun itu, 5 tahun. Karena di sana nanti ada kewajiban upajaya kepada muridnya kewajibannya kepada upajaya. Ya, salah satu kewajiban upajaya kepada muridnya itu kan karena dia baru ditabis, ya sesungguhnya semua kebutuhan hidup dari muridnya itu upajaya sebenarnya yang tanggung. Kalau kewajiban si murid kepada upajayanya, ya istilahnya merawat upajayanya kalau sakit, ya, yang berkenaan dengan pelayanan terhadap guru gitu. Kalau yang upajaya terhadap muridnya, ya berhubungan biasanya dengan kebutuhan pokok dari si murid itu kan dia belum mampu untuk istilahnya mencari sendiri, ya biasanya upajaya yang menanggung kebutuhan hidupnya. Baik Bante, dan ini adalah pertanyaan terakhir yang saya ingin pertanyakan adalah peraturan-peraturan apa saja yang diajarkan oleh upajaya kepada muridnya. Terima kasih Bante. Peraturan yang harus diketahui oleh seorang biku yang hasil bimbingan upajaya, ya sesungguhnya ya tidak lain tidak bukan adalah ya itu winaya itu sendiri. 227 aturan yang harus diketahui oleh para biku dan itu harus dipatuhi. Di samping yang 227 itu ada yang namanya abhisamacara, aturan-aturan di luar winaya tetapi juga mengikat si biku itu harus menjalankan, ya yang dimana yaitu tentang peraturan kewiharaan, tentang ya pokoknya yang berkaitan dengan apa namanya rasa sopan santun, ya pelayanan terhadap biku senior, menghormat biku senior yang tidak tercantum di dalam
winaya itu sendiri, yaitu namanya aturan-aturan abhisamacara itu ya, peraturan di luar dari winaya tetapi juga harus dilaksanakan oleh si biku itu. Dan itu aturannya lebih banyak. Kalau yang winaya 227 abhisamacara itu jauh lebih banyak lagi dan biasanya memang nggak tertulis. Jadi secara tata kebiasaan di wihara itu juga termasuk aturan. Jadi untuk kesimpulannya itu saya ini adalah ketergantungan pada si upajaya. Si murid terhadap Si murid terhadap upajayanya dan minimal 5 tahun. minimal 5 tahun. Iya. Setelah 5 tahun kalau dipandang belum mampu hidup mandiri tetap dengan upajayanya, tetapi biasanya setelah 5 tahun dilepas. Gitu. Terima kasih Ya. Bante untuk Ya, wawancara ini, semoga sangat bermanfaat sekali, sedikit pengetahuan. Ya. Terima kasih Bante. Ya, ya, makasih. Terus kasihmu nan suci bagai mentari pagi menyinari jiwa ini dari hari ke hari. Ku kan selalu menyadari jiwaku yang lemah ini untuk memberi kehangatan di hati. Baik, demikianlah hasil wawancara kami pada hari ini tentang mengenai apa itu nisaya yang dijelaskan oleh Yang Mulia Biku Hemadamo Mahathera. Dan demikian kelompok dari saya sendiri Cynthia dan Romo Heriadi dengan Romo Dendi. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya.